Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene. Pada hari ini kita merenungkan Injil Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai dengan 53. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui Injil ini ada 3 hal yang dapat kita renungkan untuk kehidupan Kristiani kita. Yang pertama, pencarian kebenaran tentang Yesus Kristus. Kehidupan Kristen dimulai dengan pencarian kebenaran tentang identitas dan ajaran Yesus Kristus, seperti orang-orang dalam Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Kita juga mungkin memiliki keraguan atau pertanyaan tentang siapakah Dia. Masa Prapaskah adalah waktu bagi kita untuk mendekatkan diri dan mendalami firman Allah, untuk mencari kebenaran tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa melakukannya juga melalui doa, meditasi, permenungan, dan hal-hal lainnya. Dengan tekun mencari, kita dapat menemukan jawaban yang memperdalam iman dan keyakinan kita. Hal yang kedua, keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Dalam Injil ini ada beberapa orang yang berani mengutarakan keyakinan mereka tentang Yesus, meskipun ada ancaman dan tekanan dari otoritas agama. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya memiliki keberanian untuk memperjuangkan kebenaran, bahkan dalam wajah oposisi. Masa Prapaskah adalah waktu bagi kita untuk memperkuat tekad kita dalam menjalani kehidupan Kristiani kita, siap untuk membela iman kita dan untuk bersaksi tentang kasih dan kebenaran Kristus, meskipun itu tidak populer atau berisiko. Hal yang ketiga, keterbukaan hati untuk menerima ajaran Kristus.
Meskipun ada perbedaan pendapat tentang Yesus, ada juga orang-orang yang terbuka untuk menerima ajarannya. Mereka yang merasa terbuka hati dan terbuka pikiran seringkali lebih mampu menerima kebenaran dan kasih Kristus dalam hidup mereka. Masa Prapaskah adalah waktu bagi kita untuk memeriksa hati dan pikiran kita, memastikan bahwa kita terbuka untuk menerima ajaran Kristus dengan tulus, tanpa prasangka atau penolakan terlebih dahulu. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mencari kebenaran tentang Yesus Kristus dengan tekun, memiliki keberanian untuk memperjuangkan kebenarannya, dan membuka hati kita untuk menerima ajarannya dengan tulus dalam hidup kita. Tuhan memberkatimu.